Halo guys, balik lagi ke channel DR Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film Korea tahun 2025 yang berjudul Bogota City of the Lost. Nah, film ini berkisah tentang seorang pria Korea yang terpaksa harus pindah ke Kolombia bersama keluarganya setelah negaranya mengalami kebangkrutan. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali di tahun 1997, yang mana saat itu Korea sedang mengalami krisis dana. Orang-orang pun akhirnya banyak yang memutuskan pergi dari Korea, dan salah satunya adalah seorang pemuda bernama Gokhae. Gokhae memilih pergi ke Kolombia bersama ibu dan ayahnya, yang mana negara tersebut sebenarnya memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Banyak penjahat di sana, dan benar saja saat baru tiba, keluarga Gokhae langsung dirampok pada saat menaiki taksi. Gokhae pun langsung mengejar perampok itu, namun sialnya perampok itu berhasil menjauh. Gokhae jelas kesal, hingga setelah itu si ayah langsung mengajak Gokhae menemui seorang pria bernama Tuan Park yang berada di kota Bogota. Si ayah pun langsung menjelaskan kejadian yang menimpanya ke Tuan Park, karena Tuan Park ini dulunya adalah teman seperjuangan ayahnya Gokhae pada saat masih menjadi tentara. Dulu si ayah ternyata pernah menyelamatkan Tuan Park pada saat perang dengan Vietnam, jadi sekarang Tuan Park juga akan balas budi atas pengorbanan si ayah dulu dengan cara membantu si ayah. Tuan Park akan memberikan pekerjaan untuk si ayah karena Tuan Park ini adalah ketua asosiasi para pedagang Korea yang sudah sangat sukses. Tuan Park telah menjadi pemimpin bagi para pedagang Korea yang berdagang di Bogota, dan para pedagang juga cukup senang karena berkat Tuan Park yang punya koneksi dengan petinggi bea cukai, mereka jadi bisa dengan mudah menyelundupkan barang-barang dari Korea untuk dijual di pasar Bogota. Tuan Park pun kini langsung mempekerjakan ayahnya Gokhae di toko miliknya, namun istrinya Tuan Park yang orang Kolombia rupanya lebih tertarik mempekerjakan Gokhae. Gokhae akhirnya menjadi pegawai di tokonya Tuan Park, hingga seiring berjalannya waktu, Gokhae juga menyisihkan waktunya untuk belajar bahasa Kolombia. Itulah rutinitas yang Gokhae jalani sampai seterusnya. Sementara ibunya Gokhae juga kini bekerja sebagai penjahit seperti dulu. Dulu si ibu rupanya memiliki pengalaman menjahit, sementara si ayah dulu juga memiliki pabrik kecil, namun sayangnya harus bangkrut. Si ayah memiliki banyak hutang, dan yang bisa si ayah lakukan saat itu hanya mabuk dan menyalahkan negara. Si ayah sangat benci dengan Korea, bahkan saking bencinya, sekarang si ayah juga sampai sering berkelahi dengan rekan senegaranya. Semenjak pindah ke Bogota, si ayah hanya bisa membuat masalah, sementara Gokhae yang hanya fokus bekerja juga sering dikagetkan dengan kemunculan perampok wanita yang merampok di pasar. Perampok wanita itu bahkan tidak ragu meletuskan tembakan, tapi pada akhirnya Gokhae mulai terbiasa dengan hal itu. Gokhae terus menjalani harinya dengan bekerja, sampai waktu akhirnya berganti ke tahun 2000. Ayahnya Gokhae kali ini kembali membuat masalah di kasino, tapi untungnya Tuan Park yang punya nama bisa dengan mudah membereskannya. Setelah itu Tuan Park mengajak Gokhae pergi sambil menceritakan bagaimana dirinya bisa sesukses sekarang, padahal ia hanya menjual pakaian dalam wanita. Tapi Tuan Park tiba-tiba disapa oleh teman Kolombianya yang bernama Alejandro. Tuan Park bisa mengenal Alejandro karena Alejandro ini rupanya ketua asosiasi para pedagang Kolombia, dan selain itu Alejandro juga akrab dengan penguasa Bogota dan kartel terkenal. Setelah itu Tuan Park melanjutkan pembahasan dengan Gokhae, namun Tuan Park malah tiba-tiba langsung memuji Gokhae. Tuan Park mengakui kegigihan Gokhae selama ini dalam bekerja, dan Tuan Park juga jadi merasa Gokhae lebih baik dari ayahnya. Tuan Park sangat yakin Gokhae bisa dipercaya, hingga di hari berikutnya Gokhae langsung dipindah tugaskan untuk mengambil barang-barang yang diselundupkan. Gokhae akhirnya langsung pergi dengan supir kepercayaan Tuan Park, dan setibanya di lokasi pengambilan barang, Gokhae juga bertemu sosok perantara dengan pihak bea cukai yang bernama Suyong. Suyong ini rupanya ditugaskan oleh Tuan Park untuk menyogok pihak bea cukai, hingga setelah sepakat, pihak bea cukai langsung mengizinkan Suyong membawa barang-barangnya. Para tentara korup yang berjaga juga langsung mengizinkan Suyong pergi, namun baru setengah perjalanan, Suyong langsung dihadang oleh tentara nasionalis. Suyong pun jadi mengabarkan supir kepercayaan Tuan Park dan Gokhae agar berhenti sejenak, tapi mereka tiba-tiba didatangi polisi. Polisi pun langsung memeriksa barang dan menyuruh Gokhae turun, namun Gokhae malah langsung kabur
membawa truknya. Polisi jelas langsung mengejar sambil menembaki truknya Goki, sampai membuat plastik barang sobek dan pakaian dalam pun jadi berterbangan. Polisi akhirnya bisa menghentikan truk Goki, tapi Goki langsung buru-buru kabur dengan hanya membawa seplastik pakaian dalam. Goki melakukan itu agar Tuan Park tidak kecewa, tapi sialnya Goki langsung dihadang serta dihajar oleh para tentara. Setelah itu Goki akhirnya dikurung di penjara bea cukai. Namun tak lama dari itu, Goki bisa langsung bebas berkat kedekatan Tuan Park dengan direktur bea cukai. Truk yang berisi barang juga akhirnya dikembalikan, hingga setelah waktu berlalu, para pedagang Korea mengadakan pesta. Di sana ada seorang dokter akupuntur yang berbisnis menyelundupkan batu zamrud, dan di sana juga ada keponakan Tuan Park yang berbisnis di klub malam Bogota. Setelah itu Suyong mengajak Goki bergabung bersama teman-temannya. Namun keponakannya Tuan Park yang tidak suka jadi langsung menyindir Suyong. Suyong yang tidak terima juga menyindir balik, hingga ketegangan itu akhirnya langsung dihentikan oleh Tuan Park. Setelah itu, Tuan Park mengajak Goki ke rumah mewahnya. Tuan Park memberitahu bahwa kehidupan di Kolombia terbagi menjadi 6 tingkatan. Tingkat 1 adalah tingkat yang paling rendah, sedangkan tingkat 6 adalah tingkat yang paling atas. Tuan Park menjelaskan bahwa dirinya ada di tingkat 6, dan Tuan Park memastikan kerja keras dan kegigihan Goki dalam bekerja tidak akan bisa membuat Goki sampai ke tingkat 6. Goki harus menemukan cara sendiri untuk bisa sampai ke tingkat 6, hingga Goki yang mendengar itu jadi semakin termotivasi. Goki semakin giat menyelundupkan barang demi bisa mencapai tingkat 6, dan pekerjaan itu terus Goki lakukan sampai waktu berganti ke tahun 2002. Goki jadi semakin dekat dengan Suyong, hingga Tuan Park ingin memperhatikan itu tersenyum. Setelah waktu berlalu, teman-temannya Suyong mengajak Goki ke klub malam. Keponakan Tuan Park yang sebagai pemilik klub tersebut juga hadir, tapi setelah itu ia bingung melihat kedekatan Goki dengan temannya Suyong yang bernama Jeung. Jeung rupanya mengajak Goki bicara karena Jeung ternyata diperintah oleh Suyong untuk mengajak Goki berbisnis secara diam-diam di belakang Tuan Park. Jeung memberitahu rencana Suyong yang ingin membuka toko parka bulu bebek, tapi Goki langsung menolak karena tanpa bantuan Tuan Park, mereka tidak mungkin bisa berbisnis. Mereka tidak akan bisa menyelundupkan parka bulu bebek tanpa bantuan Tuan Park. Tapi Jeung meyakinkan mereka masih bisa menyelipkan parka bulu bebek bersamaan dengan barang-barangnya Tuan Park. Jeung yakin rencana tersebut pasti berhasil. Jadi Jeung menyarankan Goki agar mau bekerja sama dengan Suyong, karena jika tidak, Goki hanya akan terus menjadi pegawainya Tuan Park. Jeung yakin Goki akan mendapat banyak uang dan bisa membuka toko sendiri jika bekerja sama dengan Suyong. Tapi belum sempat menjawab, Goki langsung turun karena teman-temannya Suyong dan anak buah keponakannya Tuan Park berkelahi di klub. Jeung tentu berusaha ikut melerai perkelahian itu, tapi Jeung malah ikut dipukul. Jeung yang kesal jadi langsung menodongkan pistol, namun keponakan Tuan Park langsung memukul Jeung sampai tidak sadarkan diri. Keponakan Tuan Park pun langsung mengambil pistol Jeung, tapi ternyata pelurunya kosong. Suyong yang baru muncul kebingungan, dan ketika bertanya apa yang terjadi, keponakan Tuan Park minta Suyong bertanya sendiri ke teman-temannya. Hari berikutnya, keponakan Tuan Park langsung menghadapkan anak buahnya, sekalian menyerahkan pistolnya Jeung ke Tuan Park. Suyong juga kini memarahi Jeung dan teman lainnya, tapi teman lainnya malah membahas soal rencana Suyong yang ingin berbisnis parka bulu bebek. Parka bulu bebek itu kini sedang mereka pakai, dan si teman merasa kepanasan memakai parka itu. Si teman merasa parka bulu bebek tidak akan laku sebab cuaca di Kolombia terlalu panas, tapi Suyong tetap yakin parka bulu bebek pasti akan laku. Setelah itu Goki datang mengembalikan pistolnya Jeung ke Suyong. Namun kali ini pistolnya sudah diisi peluru. Tuan Park lah yang mengisi pelurunya, hingga Suyong jadi bertanya, apakah Goki benar-benar mempercayai Tuan Park atau tidak. Suyong menyarankan Goki agar jangan mempercayai Tuan Park, karena Suyong yakin Tuan Park hanya memanfaatkan Goki sebagai pembantu. Goki tidak akan bisa naik ke tingkat 6 jika terus bekerja dengan Tuan Park, jadi Suyong menyarankan Goki agar lebih baik bekerja sama dengannya. Suyong membujuk Goki agar mau berbisnis parka bulu bebek dengannya, tapi di sisi lain, Tuan Park dan keponakannya ternyata sudah mengetahui rencana tersebut.
Tuan Park rupanya sudah tahu Suyong berniat menyelundupkan parka bulu bebek bersamaan dengan barang-barang miliknya. Dan Tuan Park juga rupanya sudah punya rencana bahwa ia akan mengambil seluruh parka bulu bebek yang Suyong selundupkan. Si keponakan yang mendengar itu jadi sadar Tuan Park sengaja mengutus Gokhi dari awal untuk memata-matai Suyong. Tapi Tuan Park menyangkal karena alasannya mengutus Gokhi sebenarnya hanya untuk menguji kesetiaan Gokhi. Tuan Park yakin Suyong pasti berusaha mengajak Gokhi bekerja sama. Hingga setelah itu Gokhi pun menghubungi. Tuan Park langsung bertanya apa saja yang Gokhi bicarakan dengan Suyong. Tapi Gokhi mengaku Suyong tidak mengatakan apa-apa. Suyong hanya ingin tahu apakah Gokhi mempercayai Tuan Park. Dan Gokhi langsung mengaku ke Suyong bahwa ia mempercayai Tuan Park. Jika bukan karena Tuan Park, Gokhi tidak akan bisa mencari nafkah. Jadi untuk membalas kebaikan Tuan Park, Gokhi harus percaya kepada Tuan Park. Tuan Park pun bertanya hal lain yang ingin Gokhi sampaikan, dan Gokhi jadi ingat bahwa Suyong sebelumnya memberinya pistol. Suyong yakin pistol tersebut nanti pasti akan berguna untuk Gokhi, dan sekarang Gokhi memilih untuk tidak memberitahu hal itu ke Tuan Park. Setelah waktu berlalu, Gokhi dan para supir lainnya akan kembali mengambil barang-barang yang diselundupkan. Gokhi lalu ingat bahwa sebelumnya ia diperintah oleh Tuan Park untuk mengambil barang-barang Suyong, yaitu parka bulu bebek. Tuan Park tahu Suyong menyelipkan barangnya bersamaan dengan barang milik Tuan Park. Jadi Tuan Park minta Gokhi untuk menukar kotak berlabel biru dengan kotak berlabel oranye karena kotak berlabel biru itu berisi parka bulu bebek. Gokhi yang kini menuruti perintah akhirnya langsung menyuruh supir kepercayaan Tuan Park untuk membawa kotak berlabel biru itu ke hadapan Tuan Park. Tapi saat dibuka ternyata hanya berisi pakaian dalam. Tuan Park dan keponakannya jelas kesal dengan Gokhi karena kotak berlabel biru yang berisi parka bulu bebek ternyata kini Gokhi bawa ke hadapan Suyong. Jadi Gokhi rupanya mengkhianati Tuan Park dan lebih memilih bekerja sama dengan Suyong. Karena Gokhi yakin jika bekerja sama dengan Suyong, dirinya akan sukses serta bisa menggapai kasta tingkat 6. Gokhi lebih memilih mempercayai Suyong, hingga Suyong yang senang akhirnya mulai menjalankan bisnis parka bulu bebek dengan Gokhi. Orang-orang pun akhirnya mulai berdatangan ke tokonya Suyong, dan mereka sangat antusias membeli karena kualitas parka bulu bebek yang Suyong jual ternyata lebih bagus daripada yang dijual Alejandro. Toko yang semakin hari semakin ramai pun membuat Suyong mendapatkan banyak uang, hingga akhirnya Suyong langsung membagi keuntungannya ke Tuan Park, karena untuk mengambil barang dari bea cukai, Suyong masih membutuhkan koneksi Tuan Park. Gokhi yang kembali bertemu Tuan Park juga akhirnya merasa canggung, tapi Gokhi tidak mau ambil pusing, karena yang penting sekarang dirinya bisa mendapatkan banyak uang. Seiring berjalannya waktu, Gokhi akhirnya berhasil naik ke tingkat 3 dan membeli rumah untuk ibunya. Hingga sejak saat itu, Gokhi akhirnya mulai bisa menikmati hidupnya bersama Suyong. Suyong pun langsung memberi hadiah jam tangan ke Gokhi. Namun Gokhi ingin tahu kenapa Suyong tidak kembali ke Korea, padahal sekarang sudah cukup sukses. Suyong pun mengaku akan tetap di Kolombia, karena jika ia kembali ke Korea, dirinya hanya akan menjadi pecundang. Suyong bermimpi ingin membangun mall di Kolombia, karena dengan begitu, ia tidak perlu lagi menyelundupkan barang seperti sekarang. Suyong ingin mengambil barang secara resmi untuk dijual di mallnya, hingga Gokhi yang mendengar itu, jadi minta diikut sertakan ke dalam mimpinya Suyong. Di sisi lain, Alejandro yang tidak senang karena tokonya kalah saing dengan para pedagang Korea, akhirnya kini menemui direktur bea cukai dan minta direktur agar menghentikan penyelundupan barang dari Korea. Alejandro hanya tidak ingin para pedagang Korea menguasai pasar, tapi direktur bea cukai membiarkan selagi mereka tidak membuat masalah. Si direktur sudah tidak mau mendengarkan pengaduan Alejandro lagi, tapi setelah Alejandro memberikan amplop, si direktur langsung senang. Si direktur pun akhirnya langsung memerintahkan polisi penjaga untuk menyita barang-barang penyelundupan yang baru akan dibawa Suyong, hingga Suyong yang bingung jelas berusaha melobi para polisi penjaga. Suyong berusaha bernegosiasi agar diizinkan pergi, tapi hujan es yang tiba-tiba turun membuat mereka bubar. Setelah waktu berlalu, para pedagang Korea akhirnya protes ke teman-temannya Suyong karena barang-barang yang dibawa Suyong disita bea cukai.
Mereka jadi tidak bisa berdagang, padahal hari Natal sebentar lagi. Hingga Tuan Park yang mendengar kabar itu, akhirnya langsung mengadakan pertemuan dengan para pedagang. Keponakan Tuan Park pun tidak habis pikir dengan Direktur Bea Cukai yang tiba-tiba menyita barang mereka. Padahal yang si keponakan tahu, sebelumnya hubungan si Direktur dengan Tuan Park baik-baik saja. Si keponakan jadi mencurigai Suyong bekerja sama dengan si Direktur untuk menyembunyikan barang mereka. Hingga Suyong yang mendengar tuduhan itu jelas tidak terima. Suyong menegaskan barang-barang miliknya juga ikut disita oleh si Direktur. Dan yang lebih banyak berurusan dengan si Direktur adalah Tuan Park dan si keponakan. Suyong jadi menyalahkan Tuan Park dan si keponakan karena tidak becus mengurus si Direktur. Hingga si keponakan yang kesal mendengar itu jelas tidak terima. Keadaan pun jadi makin tegang, tapi Tuan Park langsung menghentikan ketegangan itu dan mempersilahkan yang lain untuk memberikan ide. Jeong pun langsung menyarankan agar mereka mengambil barang dari Venezuela karena di sana terdapat banyak barang penyelundupan. Dengan mengambil barang dari Venezuela, mereka masih bisa berjualan, tapi Suyong menolak pergi ke sana sebab di sana banyak pemberontak bersenjata. Mereka pasti akan dalam bahaya apabila mengambil barang dari Venezuela. Tapi Gokhi langsung berdiri karena ternyata ia siap untuk mengambil barang dari Venezuela. Suyong jelas khawatir dengan keputusan Gokhi, namun Gokhi tetap pada keputusannya, sebab jika mereka tidak mengambil barang, mereka tidak akan bisa berjualan. Tuan Park pun akhirnya langsung memberikan uang ke Gokhi, yang mana uang tersebut adalah modal terakhir milik para pedagang untuk membayar barang yang akan Gokhi ambil dari Venezuela. Keponakan Tuan Park sebenarnya meragukan Gokhi, hingga Tuan Park dan Suyong yang kesal jadi minta si keponakan untuk ikut dengan Gokhi ke Venezuela. Si keponakan bisa mengawasi Gokhi agar tidak ragu lagi, tapi si keponakan malah terdiam. Hari berikutnya, Gokhi akhirnya siap pergi ke Venezuela untuk mengambil barang. Gokhi rupanya akan pergi sendiri, tapi saat baru mau pergi, Gokhi panik karena ibunya tiba-tiba berteriak. Gokhi pun ingin langsung mengecek, namun langkahnya terhenti karena si ayah yang tiba-tiba muncul langsung menodongkan senjata dan langsung mengambil tas yang berisi uang milik para pedagang. Gokhi jelas berusaha merebut tasnya, namun si ayah yang meletuskan tembakan membuat telinga Gokhi pengang. Di kesempatan itu si ayah langsung kabur bersama perampok wanita, hingga Gokhi yang tidak membiarkan itu jelas langsung mengejar. Gokhi berusaha cepat, tapi pengendara motor yang tiba-tiba muncul membuat Gokhi tabrakan. Suara tembakan dari mobil si ayah pun tiba-tiba terdengar, hingga si perampok wanita langsung mengambil tasnya, kemudian kabur bersama si pengendara motor. Gokhi yang mengetahui ayahnya ditembak jelas berusaha menolong si ayah, namun si ayah ternyata sudah tidak bisa diselamatkan. Uang milik para pedagang yang hilang juga sudah tidak bisa dikembalikan, hingga para pedagang yang mendengar kabar tersebut jelas langsung menekan Gokhi. Para pedagang tidak peduli dengan kejadian yang menimpa ayahnya Gokhi, karena yang mereka inginkan hanya uangnya kembali. Gokhi yang tertunduk hanya bisa minta maaf dan juga memastikan akan mengganti rugi. Setelah waktu berlalu, Suyong dan Jeong menghadiri acara pemakaman ayahnya Gokhi. Tidak ada lagi tamu yang datang selain mereka berdua, membuat Gokhi jadi sangat berterima kasih. Setelah itu Suyong langsung memberikan uang ke Gokhi dan menyuruh Gokhi pergi, karena jika tidak, Gokhi bisa mati. Sekarang banyak orang yang membenci Gokhi, jadi Suyong menyarankan Gokhi agar sebaiknya pergi. Jeong pun jadi langsung menyalahkan Alejandro sebagai dalang yang membuat mereka susah, hingga Gokhi yang mendengar itu jadi bertanya apa maksud perkataan Jeong. Gokhi ingin tahu kenapa Jeong menyalahkan Alejandro, hingga Jeong akhirnya memberitahu bahwa barang-barang mereka yang sebelumnya disita Direktur Bea Cukai ternyata diserahkan ke Alejandro. Gokhi yang baru mengetahui itu jelas kesal, hingga malamnya Gokhi jadi nekat datang ke gudang Alejandro untuk mengambil barang-barangnya. Gokhi langsung menghajar anak buah Alejandro di saat mereka lengah, hingga tak lama dari itu, supir kepercayaan Tuan Park datang dengan supir lainnya. Mereka berhasil mengambil barang-barang di gudang Alejandro, hingga setelah waktu berlalu, tepatnya di malam Natal, para pedagang Korea akhirnya bisa menjual barang-barangnya. Alejandro jelas tidak terima, hingga setelah itu ia jadi menemui Tuan Park dan langsung menodongkan senjata. Jeong juga kini menghubungi Gokhi untuk minta maaf
Karena gara-gara dirinya, Guki sampai harus nekat mengambil barang-barang mereka di gudang Alejandro. Jeong jadi bisa membuka tokonya berkat pengorbanan Guki. Tapi Guki minta Jeong tidak perlu sungkan, sebab Guki tulus membantu Jeong dan Soyoung. Guki mengaku mau membantu Jeong dan Soyoung karena hanya mereka berdua yang datang ke acara pemakaman ayahnya Guki. Tapi setelah itu Guki harus menutup panggilan karena ia sadar sedang diikuti seseorang. Alejandro yang sebelumnya murka dengan Tuan Park, rupanya kini bisa Tuan Park tenangkan. Dan Guki yang berusaha menjauh dari kejaran seseorang, juga kini malah mengalami kecelakaan. Seseorang itu pun langsung menembaki Guki, hingga Guki yang mengetahui seseorang itu pembunuh bayaran, jelas berusaha kabur. Tapi Guki malah terjatuh, hingga si pembunuh yang mendekat, akhirnya langsung menodongkan senjata ke arah Guki. Alejandro yang sudah tenang juga kini minta Tuan Park agar menyerahkan Guki, karena dengan begitu, masalah akan selesai dan mereka bisa terus berteman. Tuan Park yang sepakat akhirnya langsung mengajak Alejandro bersulang, tapi rupanya Guki tiba-tiba datang. Guki pun ingin menjelaskan sesuatu ke Tuan Park dengan bahasa Korea, namun Alejandro minta Guki tahu tempat, karena sekarang Guki berada di Kolombia. Alejandro minta Guki berbicara dengan bahasa Kolombia, hingga Guki yang kesal langsung mencela Alejandro tepat di depan kupingnya. Guki menegaskan bahwa dirinya sudah membayar pembunuh bayaran yang Alejandro sewa 2 kali lipat, hingga setelah itu penyuruh langsung menyerang tepat di kepala Alejandro. Tuan Park yang menyaksikan Alejandro mati di hadapannya jelas tidak menyangka, hingga ketika senjata mulai diarahkan ke kepalanya, Tuan Park jadi bertanya mengapa Guki melakukan itu. Guki pun mengaku dirinya harus tetap hidup sampai berada di tingkat 6, hingga setelah itu Guki langsung pergi, begitu juga dengan si pembunuh bayaran. Setelah itu Guki ditangkap di penjara Bea Cukai, hingga Jeong jadi langsung mendatangi direktur Bea Cukai. Jeong turut berduka cita atas kematian Alejandro, tapi Jeong merasa kematian adalah hal yang pantas Alejandro terima, karena Alejandro sudah mengambil barang-barang milik orang Korea. Jeong tahu si direktur lah yang menyerahkan barang-barang tersebut ke Alejandro. Jadi jika si direktur tidak ingin kelicikannya terbongkar, Jeong minta si direktur agar membebaskan Guki dan juga kembali mengizinkan penyelundupan barang-barang dari Korea. Jeong pun memberikan uang ke si direktur, hingga si direktur yang senang akhirnya langsung membebaskan Guki. Setelah bebas, Guki langsung memerintahkan pembunuh bayaran untuk membunuh perampok wanita yang telah menewaskan ayahnya, hingga dendam Guki akhirnya terbalaskan. Tuan Park yang selama ini dihormati juga akhirnya takut dengan Guki, hingga 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2008, Guki akhirnya berhasil menggapai impian untuk berada di tingkat 6. Guki rupanya sudah menjadi ketua asosiasi para pedagang menggeser Tuan Park, tapi bedanya sekarang, Direktur Bea Cukai sudah tidak berpihak lagi padanya. Si direktur rupanya membuat undang-undang anti penyelundupan, yang mana artinya Guki tidak akan bisa menyelundupkan barang-barang lagi dari Korea untuk dijual di pasar Bogota. Keponakan Tuan Park dan Soyoung jelas tidak terima dengan aturan tersebut, karena mereka masih tetap ingin mendapat barang yang diselundupkan dari Korea. Soyoung yang yakin Direktur Bea Cukai masih bisa dilobi akhirnya jadi minta Jeong agar menyiapkan uang, tapi Guki melarang karena sepertinya ia sudah mulai menerima aturan undang-undang anti penyelundupan. Guki sepertinya lebih memilih mengambil barang secara resmi karena Guki berniat membuka mall seperti yang diimpikannya dulu bersama Soyoung. Setelah waktu berlalu, pihak Bea Cukai akhirnya membakar semua barang penyelundupan yang ada di gudangnya Soyoung. Gara-gara kejadian itu akhirnya membuat para pedagang Korea berdemo, hingga Guki yang ikut kesal jadi bertanya kenapa Direktur Bea Cukai tiba-tiba menindas mereka. Padahal Guki sudah minta waktu ke si direktur untuk membujuk para pedagang agar menyetujui aturan undang-undang anti penyelundupan, tapi si direktur sudah tidak mau mendengarkan Guki. Guki pun jadi berusaha membujuk para pedagang agar tenang, tapi para pedagang juga tidak mau mendengarkan karena mereka tahu Guki sudah menyetujui aturan undang-undang anti penyelundupan. Mereka pun semakin membuat kerusuhan, hingga perkelahian dengan polisi akhirnya tidak dapat dihindarkan. Hari berikutnya, Guki menemui Tuan Park dan minta Tuan Park agar membujuk Direktur Bea Cukai. Tuan Park pun mengaku tidak bisa karena ia sudah bukan ketua asosiasi lagi.
Guki jadi ingin pergi, tapi Tuan Park tiba-tiba menjelaskan alasannya mundur dari asosiasi karena ia benci dengan ketua asosiasi yang sekarang. Guki yang mendengar itu jadi minta Tuan Park untuk tidak melampaui batas, karena lebih baik Tuan Park membuatkan janji temu saja dengan si direktur. Setelah itu, Suyong yang melihat miniatur mall milik Guki jadi ingin tahu sejak kapan Guki berencana membangun mall. Suyong ingin tahu kenapa Guki ingin membuat mall, hingga Guki mengaku alasannya ingin membuat mall karena pasar ilegal tempat mereka berbisnis akan segera diratakan. Suyong yang mendengar itu pun jadi menyarankan Guki untuk mundur dari ketua asosiasi, karena menurut Suyong, Guki hanya memperdulikan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan para pedagang. Para pedagang berharap tokonya terus berjalan, tapi Guki malah ingin merusak semuanya. Guki yang mendengar itu jadi menegaskan bahwa dirinya hanya ingin mewujudkan cita-cita bersama dengan Suyong, karena dulu Suyong mengaku memiliki impian untuk membangun mall. Sekarang Guki sedang berusaha mewujudkan mimpi itu, tapi Suyong langsung menampar Guki karena impian membangun mall hanya cita-citanya dan bukan cita-cita Guki. Setelah waktu berlalu, Guki mengumpulkan para pedagang dan memberitahu bahwa sekarang yang boleh berjualan hanya toko-toko yang mengambil barang secara legal. Toko-toko yang terdapat barang hasil penyelundupan akan segera disita. Jadi sebagai orang asing di negara orang, Guki menyarankan para pedagang untuk menaati aturan itu. Guki berjanji akan memberi kompensasi untuk mengganti toko dan barang-barang milik para pedagang yang disita. Tapi keponakan Tuan Park menolak karena mereka lebih ingin membuat asosiasi baru tanpa Guki. Mereka ingin membuat aturan sendiri, hingga Guki yang kesal langsung Suyong tertawakan. Guki setelah itu ke kantor dan langsung mengambil pistol pemberian Suyong. Sedangkan keponakan Tuan Park kini mengajak para pedagang untuk tetap mempertahankan toko mereka apapun caranya. Hari berikutnya, Guki keluar dari kantor untuk pergi. Guki pun minta supir kepercayaan Tuan Park untuk mengantarnya dengan mobil. Namun saat si supir menekan tombol door lock, tiba-tiba mobil meledak dan melukai Guki. Si supir dan para pedagang yang menyaksikan itu jelas tidak menyangka, tapi untungnya Guki masih selamat. Keponakan Tuan Park, Suyong, serta Jeong justru tampak tidak tenang, hingga setelah itu mereka memutuskan kabur. Mereka tanpa ketakutan, karena sepertinya mereka lah yang menjadi dalang di balik ledakan itu. Setelah mengobati lukanya, Guki langsung pergi dengan Tuan Park, sedangkan Suyong kini mendatangi dokter akupuntur. Sebelum kabur, Suyong ternyata menukar semua uangnya dengan batu zamrud yang dikoleksi si dokter. Tapi Suyong tiba-tiba dihubungi oleh Guki. Suyong langsung mengaku bahwa ia bukan dalang di balik ledakan, tapi Guki sudah tidak butuh penjelasan dan menyarankan Suyong agar sebaiknya cepat pergi ke Korea seperti Jeong dan keponakannya Tuan Park. Suyong sudah gagal membunuh Guki, jadi selagi Guki masih baik, Guki minta Suyong untuk menuruti perkataannya. Dengan begitu, Guki memastikan Suyong tidak akan terluka. Tapi Suyong yang tidak senang dengan Guki malah mengancam Guki balik. Suyong ingin sekali membunuh Guki karena Guki sok berkuasa, tapi si dokter langsung menusukkan jarum akupuntur ke kepala Suyong. Suyong pun akhirnya tidak berdaya, hingga si dokter kemudian langsung melaporkan hal tersebut ke Guki. Guki pun menutup panggilan, hingga setelah itu Guki langsung mengungkit tentang impiannya dulu di hadapan Tuan Park. Dulu Tuan Park pernah menyuruh Guki untuk mencapai tingkat 6, dan sekarang mimpi tersebut akhirnya jadi kenyataan. Tuan Park pun memuji Guki, hingga setelah itu Guki langsung mengajak Tuan Park untuk mengubur mayatnya Suyong. Setelah semuanya beres, Guki lanjut pergi bersama Tuan Park. Tapi di ujung jalan pegunungan, Tuan Park berhenti untuk buang air kecil. Guki pun jadi menunggu di mobil. Namun tiba-tiba pengendara motor datang dan langsung meletuskan tembakan ke arah Guki. Untungnya Guki masih dilindungi kaca mobil yang anti peluru, hingga Tuan Park akhirnya langsung memberitahu Guki bahwa pengendara motor yang menembak Guki itu adalah putranya Alejandro. Tuan Park rupanya sengaja membawa Guki ke tempat itu agar Guki mati, karena ternyata Tuan Park sudah menantikan hal itu selama 3 tahun. Tuan Park pun langsung memerintahkan putranya Alejandro untuk cepat menembak Guki. Namun Guki yang rupanya memegang senjata berhasil membunuh putranya Alejandro duluan.
Tuan Park yang mengetahui itu jelas tidak menyangka. Hingga Gookie yang tidak mau basa-basi lagi, akhirnya juga langsung membunuh Tuan Park. Jadi itulah seluruh alur film Bogota City of the Lost 2025. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.